Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura merupakan rumah sakit kelas B yang berdiri sebagai institusi layanan kesehatan rujukan di Papua dan kawasan Asia Pasifik dengan visi Care for Life, Care with Love, berkomitmen menjadi rumah sakit bertaraf Asia dengan pelayanan unggul. Selamat datang di Radiologi RSUP Jayapura. Perkenalkan, nama saya Haifa Anissa. Berikut ini adalah MRI 1,5 Tesla yang menjadi salah satu modalitas unggulan dengan akurasi tingkat tinggi tanpa radiasi. Selanjutnya, kami juga memiliki CT scan 128 slice yang dapat menghasilkan gambar dengan cepat untuk mendeteksi kelainan seperti stroke, kanker, dan juga jantung. Dan kami juga memiliki alat unggulan lainnya seperti mamografi, fluoroskopi, general X-ray, dan juga digital panoramik. Lalu kira-kira bagaimana ya tugas seorang fisikawan medis di instalasi radiologi? Jadi yang pertama, kami melakukan pengelolaan dan juga kalibrasi peralatan di mana kami melakukan acceptance test, quality assurance, quality control, dan juga kalibrasi rutin untuk memenuhi standar dosis radiasi yang aman. Yang kedua, kami melakukan pengendalian dosis radiasi, di mana kami mengikuti prinsip ALARA atau as low as reasonably achievable. Yang ketiga, kami melakukan pemeliharaan keamanan radiasi. Yang keempat, ada dukungan klinis. Yang kelima, tentu saja kami menyusun laporan hasil kalibrasi dan juga pengukuran dosis. Lalu untuk jenis pelayanan di radiologi, kami melayani radiografi konvensional atau X-ray, yang kedua ada CT scan, ketiga layanan MRI, keempat layanan USG atau ultrasonografi, yang kelima ada layanan fluoroskopi, keenam layanan mamografi, dan yang ketujuh ada layanan dental imaging. Dalam memberikan pelayanan-pelayanan yang telah saya sebutkan, tentu saja kami memiliki standar layanan yang harus kami capai, mengacu pada Permenkes nomor 129 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit dan standar akreditasi KARS. Beberapa poin penting yaitu yang pertama, standar mutu pelayanan, yaitu mengenai kejelasan dan juga ketepatan hasil, lalu ada ketepatan waktu, ada juga keselamatan pasien. Selanjutnya, kami juga memiliki standar keselamatan radiasi, di mana dosis radiasi pasien sesuai batas yang direkomendasikan IAEA dan juga BAPTEN. Lalu juga pemantauan rutin paparan radiasi pada staf menggunakan dosimeter. Dosimeter yang kami gunakan adalah TLD. Lalu juga melakukan kalibrasi dan uji kesesuaian alat minimal 1 kali per tahun. Lalu, kami memiliki standar SDM di mana pemeriksaan dilakukan oleh radiografer terlatih, interpretasi gambar dilakukan oleh dokter spesialis radiologi, dan juga pengawasan fisika medik dilakukan oleh seorang fisikawan medis. Yang keempat, terdapat standar peralatan di mana semua alat harus berfungsi baik, terkalibrasi, dan memiliki izin layak operasi dari Bapeten. Dan juga harus melalui perawatan preventif sesuai jadwal pabrikan. Dan yang terakhir, ada standar administrasi dan pelaporan, di mana rekam medis radiologi lengkap dengan gambar dan juga laporan tertulisnya, serta melakukan pelaporan insiden keselamatan pasien dan kejadian radiasi abnormal. Lalu kira-kira bagaimana hubungan tugas fisikawan medis dengan manajemen ASN dan juga Smart ASN? Nah, kita mengetahui bahwa manajemen ASN meliputi perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan pegawai berdasarkan prinsip profesionalitas, kinerja, dan juga akuntabilitas. Tugas FISMED selaras dengan prinsip ini karena untuk bagian perencanaan SDM, penempatan FISMED di instalasi radiologi adalah bagian dari analisis jabatan dan analisis beban kerja yang memastikan jumlah dan kualifikasi SDM itu merupakan sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, mengenai pengembangan kompetensi di mana fisikawan medis wajib mengikuti pelatihan berkelanjutan seperti pelatihan proteksi radiasi, teknologi pencitraan baru, dan juga kalibrasi alat untuk menjaga kompetensi sesuai dengan Undang-Undang ASN. Yang ketiga, mengenai penilaian kinerja, di mana kinerja FISMED diukur dari indikator mutu layanan radiologi, akurasi kalibrasi, kepatuhan dosis radiasi, kelancaran dan juga kelancaran operasional alat yang menjadi bagian dari SKP atau sasaran kinerja pegawai. Dan yang terakhir yaitu akuntabilitas dan juga disiplin, di mana tugas fisikawan medis harus terdokumentasi jelas baik dari lokalibrasi, laporan dosis, dan juga uji kesesuaian sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk publik. Lalu untuk hubungan tugas fisikawan medis dengan Smart ASN sendiri adalah konsep pengembangan ASN yang berkarakter integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT, bahasa asing,
networking, dan juga hospitality. Tugas fisikawan medis sejalan dengan Smart ASN melalui profesionalisme dan integritas, di mana seorang fisikawan medis menjalankan prosedur keselamatan radiasi secara konsisten, tidak memanipulasi hasil uji alat, dan juga menjaga kerahasiaan data pasien. Selanjutnya, melalui penguasaan IT, di mana seorang fisikawan medis mengoperasikan perangkat lunak pencitraan medis, sistem PICS, dan software perhitungan dosis radiasi. Lalu melalui wawasan global dan networking, di mana fisikawan medis mengikuti perkembangan teknologi radiologi internasional, menjalin jejaring dengan organisasi profesi seperti IOMP atau AFISMI, lalu juga melalui hospitality, yaitu mampu menjelaskan prosedur, pemeriksaan atau keamanan radiasi kepada pasien dan juga staf medis dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan juga melalui adaptif terhadap inovasi, di mana fisikawan medis dituntut untuk cepat beradaptasi ketika rumah sakitnya memiliki atau mengadopsi teknologi baru. Selanjutnya saya akan membahas fenomena dari beberapa sisi yang sekiranya menjadi hambatan dalam pelaksanaan peran dan kedudukan fisikawan medis di instalasi radiologi. Jadi yang pertama, perlu diketahui bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura ini adalah rumah sakit baru yang mana kami itu masih merintis sistem-sistem dan juga segala urusan rumah sakit dan juga administrasinya. Sehingga dari sisi pelayanan, kami masih mempunyai keterbatasan SDM yang terlatih, di mana fisikawan medisnya masih ada yang belum mempunyai surat tanda registrasi, lalu juga kesiapan teknologinya yang menurut saya belum optimal. Lalu dari sisi manajemen ini kadang kurangnya koordinasi lintas unit yang kurang efektif sehingga menghambat jalannya pemeriksaan, atau bisa juga disebut sebagai miskomunikasi antar lintas unit, dan itu tentu saja akan merugikan baik dari sisi pasien maupun dari sisi kami sebagai staf rumah sakitnya. Lalu juga dari sisi administrasi, di mana kadang proses birokrasinya ini cukup lambat karena ya balik lagi karena rumah sakit baru mungkin yang diurus itu sangat membeludak. Lalu juga dari sisi regulasi dan juga kepatuhan, di mana izin dan juga sertifikasi dari instalasi radiologi ini mengalami keterlambatan dari Bapeten karena 1 dan 2 hal. Mungkin selebihnya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.